Hai, apa kabar anda semua? Ya, apa kabar? Ya, antara bas, pemandu bas, penumpang tak dapat dipisahkan, ya. Ya, anda memiliki rencana berlibur ke Singapura secara mandiri ataupun siapa takut, ya. Negara Singapura memang sudah terkenal sebagai negara maju yang memiliki sistem transportasi yang baik dan terjaga, ya, sehingga memudahkan siapa pun yang ingin menjelajahi setiap kawasan di negara ini bukan hanya mudah ataupun murah menggunakan transportasi publik di Singapura, juga nilainya nyaman, cepat dan juga efisien, ya. Ya, walaupun ada MRT ataupun taksi, kita masih memerlukan bas. Walaupun bas tu lambat, tapi harganya murah, ya. Harganya sungguh murah. Jadi menjimatkan perbelanjaan kita, ya. Ya, dapat menjaga ekonomi kita, ya. Walaupun kita mampu untuk menaiki MRT ataupun taksi, tapi kita masih perlu berjimat untuk menaiki bas, ya. Kalau dulu bas berasa-asa, ya, sehingga kita tak dapat duduk, kita berdiri, tapi sekarang sudah tidak lagi, ya. Nah, jadi bagi kamu yang sudah memiliki rencana, ya, perjalanan ke Singapura, jadi adalah baiknya kamu mengetahui jenis transportasi umum apa saja yang boleh mengantar kamu menuju berbagai tempat wisata menarik di negeri yang indah ini, negeri yang maju ini. Ya, ini dia adalah berikut adalah ulasan lengkapnya versi keluyurannya. Ya, itu dia. Ya, hampir setiap bahagian daerah Singapura, hampir seluruh landmark dan tempat wisata popular di Singapura dapat dengan mudah kamu datangi hanya dengan menumpangi bas, ya, ataupun MRT, ya. Ya, tapi kali ini aku bercerita pasal bas lah, ya. Ya, itu dia. Jadi kalau anda mau naik bas, dia ada bermacam lokasi yang mereka akan kamu pergi di terminal. Di sana ada menunjukkan di mana arah yang kamu pergi, berbagai-bagai bas yang sudah tersedia ada, ya. Ya, transportasi umum yang tidak kalah nyaman dari MRT adalah bas, ya. Jadi bagi kamu yang cukup lelah untuk berjalan dan naik turun tangga seperti hanya ketika naik MRT, maka menggunakan bas adalah pilihan yang paling tepat. Ya, aku sendiri juga naik bas, ya. Jadi jangkauan dari bas ke Singapura ni lah juga terbilang cukup luas, ya. Apalagi kalau bas dapat kamu temukan dengan mudah di sekitaran kawasan wisata, ya. Sebut saja di kawasan Orchard, di Chinatown, Bugis dan masih banyak lagi, ya. Jadi menggunakan bas boleh dibilang sedikit lebih murah dari MRT. Memang murah, ya. Ya, murah. Jadi kamu boleh membayarnya dengan wang tunai, dipecahkan, di pecahan kecil wangnya, ataupun dengan kad transportasi EZ-Link untuk mendapatkan potongan harga, ya. Jadi bas di Singapura ni sangat nyaman dengan lalu lintas yang kata orang ada sedikit sajalah jamnya, macetnya sedikit saja. Apalagi beberapa bas berbentuk dua tingkat sehingga dapat menampung penumpang dalam jumlah yang banyak, ya. Banyak sudah ada bas yang dua tingkat, ya. Jadi aku ingin menjelaskan di sinilah orang-orang yang sudah berusia, cuba hindarkan naik bas yang dua tingkat. Yang di atas, di bawah sudahlah agak sedikit berbahaya, ya. Kadang-kadang pemandu ni dia ada kadang-kadang dia terhayal, ya, dia terlena seketika, mungkin kelelahan, ya, jadi bawa agak sedikit laju, ya. Jadi dibimbangi orang-orang yang warga tua ni, warga mas terjatuh. Jadi
Warga-warga emas ni dinasihatkan duduk di bawah sudahlah. Ya, jadi hindarlah duduk di atas, itu sesuai untuk remaja-remaja lah ya. Ya, jadi itu nasihatku ya. Ya, di bawah sudah sesuai, nyaman sekali kan. Ya, jadi hal yang perlu diperlihatkan seketika menaiki bas di Singapura ni adalah nombor bas dan yang dilalui tidak perlu khawatir akan tersesat. Tidak akan tersesat. Kalau tersesat pun di situ-situ jugalah harganya murah ya, kamu tidak perlu membayar banyak. Jadi kerana informasi mengenai hal tersebut tertera dengan sangat jelas di setiap di stesen bas ya, di maksudku di interchange bus interchange ya. Itu dia. Beralih ke transportasi umum yang cukup merogok kocek cukup dalam ya, iaitu taksi. Memanglah sedikit lumayan harganya ya. Jadi seperti hanya di kota besar lainnya, taksi di Singapura juga tergolong mahal ya. Ya, aku kuranglah menaiki taksi lah. Bahkan taksi di sini merupakan menerapkan charge tambahan untuk kalau ada jam kesibukan ya, jam kesibukan, dan akan lebih mahal lagi ketika sudah memasuki tengah malam ya. Dia ada waktu-waktunya lah, waktu yang mahal ya, yang harganya sederhana. Tapi teksi memang harganya adalah mahal ya, sedikit mahal lah ya. Jadi untuk menjimatkan wang kita, untuk mengamankan dompet kita naik bas sajalah. Kita puas ya, dari satu tempat ke satu tempat dengan harga yang sederhana ya, yang harga yang berpatutan ya. Jadi taksi di Singapura dibedakan menjadi dua, iaitu taksi regular dan taksi premium ya. Perbezaan apa? Tentu ada jenis mobil dan tarif yang diperlakukan. Selain itu perlu diingat bahawa taksi hanya diperuntukkan untuk maksimum 4 orang saja ya, tak boleh lebih, dan tidak boleh diberhenti di sebarang tempat selain daripada taksi stand daripada taksi stand tak boleh sebarangan ya, nanti dikenal saman ya. Kerana itu akan mengganggu lah ya. Kerana kadang-kadang taksi berhenti sebarangan, nanti mengganggu lalu lintas bas ya. Jadi meskipun berbilang cukup mahal, namun tidak ada salahnya jika kamu menggunakan taksi pada saat memang diperlukan. Ada masanya kita perlu cepat kerana ada keperluan yang sangat penting. Ya, itu enggak apa-apa ya. Seperti ketika membawa cukup banyak barang-barang anda ya daripada airport ke ataupun sebagainya ya, untuk mengejar masa, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kamu semua terlebih mampu ya enggak apa-apa ya. Jadi atau bersama anak-anak, misalnya ada membawa orang yang sudah tua misalnya, enggak apa-apa, boleh naik teksi lah ya, sekali-sekala ya. Jadi jangan biarkan orang-orang tua menaiki bas sendiri, agak sedikit bahaya ya. Ya, aku pernah melihat orang tua jatuh tersungkur ya. Jadi kita cuba jangan dibiarkan. Tapi kadang-kadang orang tua-tua ni tanpa pengetahuan anak mereka ya, mereka pergi keluar sendiri naik bas, mereka rasa suka lah, seronok lah agaknya ya. Jadi kamu juga boleh melakukan sharing ya bersama teman-teman agar lebih cermat. Kalau kamu naik taksi ya, itu cara berkongsi lah ya, jangan sendirilah ya. Jadi bukan hanya di mana-mana ya di Asia ni, kamu juga dapat menemukan layanan di negeri Singapura ni. Bahkan jadi penyedia jasa layanan tu tentu tidak asing lagi di telinga kamu namun perlu diingat bahawa di Singapura kenderaan roda ataupun motor tidak diizinkan sebagai transportasi umum ya. Sudah tidak ada lagi, kita sudah tidak ada beca lagi di Singapura Jadi maka dari itu kamu hanya akan menemukan kata orang tu layanan online roda 4 ataupun mobil ya. Itu dia. Ya, meskipun terbilang baru melebarkan sayapnya di Singapura ya, kamu patut bangga kerana aplikasi karya anak bangsa ini dapat menembusi pasar Singapura. Jadi jangan ragu untuk menggunakan aplikasi ini ketika hendak kepergian di Singapura ya. Untuk tarifnya sendiri, taksi-taksi online ini memang boleh
dibilang sedikit lebih murah jika dibandingkan dengan taksi regular di Singapura. Oh ya, sistem pembayaran taksi online di sini pun dapat menggunakan kad ataupun kredit maupun wang tunai ya, boleh pakai kartu juga ya. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah jika kamu tidak menggunakan nombor lokal Singapura, maka driver akan kesulitan untuk menghubungi telefon. Jadi sebaiknya gunakan nombor lokal di sana untuk berkomunikasi sekaligus untuk mendapatkan layanan internet agar perjalananmu semakin menyenangkan. Ya, itu dia. Ya, bukan seperti transportasi publik pada umumnya. Ya, pada satu ini boleh dibilang memang diperuntukkan bagi para turis yang ingin, turis maksudnya pelancong yang ingin menikmati pemandangan dan suasana liburan di sepanjang Singapura. Ya itu dia. Ya, perlu aku ingatkan lagi sekali ya, jangan dibiarkan orang-orang tua kamu, ibu ataupun nenek kamu jalan sendirian naik bas ya. Ya, aku mengerti kadang-kadang mereka curi-curi keluar naik bas. Mereka rasa bahagia naik bas, tak tahu kenapa ya. Kita bimbang kalau mereka jatuh ya. Ya, jadi pemandu bas ni tanggungjawabnya berat. Dia tidak boleh berjaga semua sekali ya. Jadi kita perlu berhati-hati dan jangan biarkan orang tua-tua ya, nenek dan ibu kita, kakek-kakek kita berjalan sendirian naik bas ya. Itu dia. Jadi begini ya, bas ni walaupun pada pandanganku bas tambangnya agak murah ya, bukan agak murah, memang murah. Jadi kata orang berbaloi lah reasonable jadi kita ni boleh berjalan berpusing-pusing sampai ke mana-mana ya, dari ujung utara ujung selatan ya, dengan tambang yang murah ya. Itu dia ya. Setakat ini dulu perkongsianku tentang bas ya. Entah kenapa kebelakangan ni aku suka sekali naik bas ya. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih atas waktu anda ya. Ya, jangan lupa komentar ya, komentar di kolom komentar sebanyak-banyak, ceritalah tentang bas di negara-negara masing-masing ya, macam mana ya. Ya, thank you so much guys. See you for the next video. Bye. Love you.